Halo semua, selamat datang di bacaan yang saya sebut dengan healing. Healing buat energi masing-masing zodiak. Ini muncul barusan di kepala saya karena saya pikir memang ini adalah saatnya healing. Dan bentuk dari healing itu sendiri beda-beda. Jadi sebenarnya kalau ada pesan untuk seseorang, gini loh caranya supaya healing, itu tidak harus selalu satu pesan cocok untuk semua. Kenapa? Karena memang setiap orang punya gaya sendiri, punya fase sendiri, dan punya masalah yang berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Sehingga memang sebenarnya ketika kita bicara healing itu nggak ada satu kata atau satu cara yang fit untuk semuanya. Dan ini adalah sebenarnya sebagian dari ide bahwa setiap manusia itu punya tipenya sendiri, punya periodenya sendiri, punya kebiasaannya sendiri, punya latar belakangnya sendiri, dan semua itu membentuk bagaimana cara yang terbaik buat seseorang untuk healing. Jadi saya akan mulai bicara dari Aries sampai dengan Pisces. Tapi sebenarnya yang saya katakan ini bukan per zodiak untuk masing-masing dengan zodiak tertentu. Jadi perlu saya berikan pendahuluan bahwa ini adalah energi atau tema dari masing-masing zodiak di mana setiap orang lahir itu memiliki semuanya atau 12 energi dibawa dari diri kita. Hanya saja memang setiap orang punya kecenderungannya sendiri, punya kebiasaan yang dominan, punya namanya istilahnya predisposisi atau kesiapan untuk bereaksi terhadap masalah di lingkungannya. Dan itu adalah termasuk salah satu dari keunikan setiap individu, ditambah dengan proses perkembangan individu itu sendiri di mana dia mulai belajar dari dia lahir. Bayi yang baru 1 detik lahir itu pun sudah belajar tentang dunia. Jadi beda, dan situasi itu menentukan bagaimana dia merespon. Walaupun secara umum bayi lahir menangis, tapi kan tidak sama. Dan kalau kita melihat mungkin anak kita, mungkin anaknya saudara kita, atau ya secara umum bayi itu punya kebiasaan yang beda. Ya waktu tidurnya walaupun kita bisa membuat satu pola tentang bagaimana tidur anak, tapi itu tidak sama. Kalau anak menangis itu juga beda. Jadi anak yang lebih gelisah ketika masih bayi punya kemungkinan besar akan gelisah sampai dia besar. Kecuali bayi itu punya pengalaman, punya pendidikan, punya cara mengatasi masalah yang kemudian mengubah apa yang menjadi innate-nya dia dari kecil. Ya, jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa setiap individu itu unik, ada yang dibawa dari lahir, tetapi setiap orang mengalami peristiwa-peristiwa yang ditumbuk dan itu menjadi bahan untuk bagaimana seseorang itu mengembangkan kepribadiannya, cara merespon, termasuk caranya untuk healing. Kita mulai dari energi Aries. Jadi ini semua orang bisa mengambil energi Aries. Dalam astrologi itu Aries adalah zodiak yang pertama, astrologi Western. Astrologi lain punya urutannya sendiri dan saya tidak membicarakan astrologi dengan sistem perhitungan yang lain. Jadi saya bicara tentang Western. Nah, yang namanya Aries itu adalah seperti bayi yang baru lahir tadi. Bayi yang baru lahir itu punya tugas untuk tetap hidup, survival, stay alive. Dan itu adalah insting yang memang diberikan pada setiap bayi, bahwa dia harus memperjuangkan hidupnya, harus bagaimanapun juga dia punya insting untuk terus hidup. Insting yang paling awal pada bayi itu kan nafas. Jadi
tidak bisa ditahan, dia harus bernapas. Kalau dia lapar, dia harus menangis, harus menunjukkan bahwa dia butuh. Kalau dia merasa sakit, dia harus menangis, karena kalau tidak orang lain tidak tahu bahwa dia dalam kondisi bahaya. Nah, healing buat teman-teman pada fase di sini di mana survival itu sangat penting. Dan kalau dilepas, jadi bayangkan bayi itu kalau misalnya dia lapar dan tidak menangis, tidak ada insting untuk mencari makan, dan ketika makanan masuk ke mulut dia, dia harus memasukkan makanan itu, maka dia bisa lewat, survivalnya hilang. Nah, buat energi Aries ini, dan mungkin juga ini dibawa oleh teman-teman yang punya energi Aries dominan, itu adalah survival yang biasanya ditunjukkan dari bagaimana dia mengupayakan supaya semuanya bertahan. Dan untuk bisa bertahan itu biasanya semua yang di lingkungannya dia itu adalah alat buat dia untuk hidup. Ayahnya, ibunya, lingkungannya. Jadi semua dipastikan dia akan tetap mendukung kehidupannya dia. Nah, jadi buat teman-teman Aries ya, atau kalau kita mengambil energi Aries adalah ketika biasanya dalam kondisi seburuk apapun. Nah, jadi inilah yang mengapa membuat para Aries itu punya karakter utama warrior, karena dia bertahan hidup, karena dia selalu berperang, karena lebih banyak faktor-faktor di luar yang bisa menghentikan untuk dia survive. Nah, jadi teman-teman yang mengambil energi Aries ini biasanya akhirnya akan memastikan bahwa yang penting saya hidup terlebih dahulu. Yang lain itu dipikirkan belakang. Saya tidak akan membiarkan diri saya mati. Ya, itu kan kata-katanya basic banget. Nah, kalau semakin dewasa, jadi kan ini berputar nanti dari Aries muter sampai Pisces balik lagi ke Aries. Semakin dewasa, semakin dia berpengalaman, dia harus memastikan dirinya itu yang paling bisa diandalkan. Karena itu satu-satunya cara untuk memastikan dia hidup dan orang lain juga akan ikut terselamatkan. Healingnya energi Aries adalah memastikan he is fine, karena dia yakin bahwa dia adalah tulang punggung dari kehidupan yang lain. Jadi itu energi Aries biasanya kalau dia punya masalah, yang penting dia fokus ke diri sendiri dulu supaya dia stay alive. Perkara orang lain pada saat ini belum membutuhkan perhatian yang begitu besar, sepertinya begitu, padahal sebenarnya orang lain adalah basis kenapa dia harus survive. Jadi kalau kita merasa bahwa teman-teman Aries itu neglecting atau mengabaikan kita, sebenarnya yang menjadi alasan dia mati-matian untuk apapun dia perjuangkan itu adalah tidak hanya diri sendiri tetapi orang lain, tetapi bentuknya seolah-olah dia mengupayakan semua untuk diri sendiri. Nah, energinya terus bergulir. Ketika dia sudah bisa bertahan hidup, dia akan tahu bahwa untuk bisa stay alive itu dia butuh semua sumber daya. Nah, itu adalah energi yang mulai masuk ke Taurus. Bahwa untuk bisa hidup itu tidak cukup hanya hidup aja, tetapi hidup yang bagaimana? Hidup yang dilingkupi oleh semua pemenuhan kebutuhannya dia. Ya, karena setelah dia hidup, stay alive, lalu apa? Dia harus memenuhi semua kebutuhan dasarnya dia. Kira-kira sembakonya udah dapet gitu, lama-lama sembakonya tidak hanya sembako, tapi sembakonya ada levelnya. Oke, saya butuh hidup, saya butuh makan nasi, tapi nasi yang saya minta adalah yang levelnya sekian. Saya nggak mau nasi yang levelnya sekian. Ya, jadi memang energi Taurus adalah ketika kita healing karena kita sedang membandingkan sesuatu dengan hal lain. Kita tahu bahwa sebenarnya ini bukan titik di mana kita antara hidup dan mati, seperti ketika
energi Ariesnya masih mendominasi atau menjadi fasenya kita. Ketika sampai pada fase Taurus adalah kita berpikir tentang level mana yang paling nyaman buat kita. Nah, healingnya kita biasanya adalah ketika kita merasa apa yang kita butuhkan itu selalu lebih tinggi daripada apa yang kita dapatkan. Sehingga healingnya adalah melihat hal tersebut bahwa sebenarnya kalau kita di titik, kembalikan lagi ke Aries, kembalikan bahwa kita tuh survive kok. Kita memang di bawah levelnya apa yang kita inginkan, tetapi kita tetap survive. Sehingga healing di tingkat Taurus adalah ketika kita menerima level di mana kita merasa nyaman hidup. Itu levelnya Taurus. Dan banyak sekali kita merasa kecewa, frustrasi hanya karena kita tidak mendapatkan apa yang kita pikir kita butuhkan. Jadi kayak misalnya kita ingin pasangan hidup yang tipenya 1, 2, 3, 4 atau yang udah tertentu. Kemudian kita tidak mendapatkan pasangan itu sesuai dengan tingkat yang kita inginkan. Dia menjadi pasangan kita tetapi dia tidak bisa diandalkan secara keuangan misalnya. Sehingga kemudian kita terluka. Nah, healingnya adalah memastikan bahwa anyway gitu, saya tetap hidup dan dia memang pilihan saya, sehingga saya tidak harus membuat kesenjangan yang begitu tinggi antara apa yang saya harapkan dengan apa yang saya dapat. Ketika kita sudah bisa menerima bahwa ini adalah hal yang kita dapatkan, kembali lagi semua adalah tentang ikhlas. Ikhlas bahwa kita tuh sebenarnya nggak kehilangan, karena tadi gapsnya atau perbedaan antara apa yang kita dapat dengan apa yang kita harapkan itu seolah-olah adalah kerugian kita. Kalau kita berpikir bahwa itu bukan kerugian kita karena apa yang kita terima adalah sesuai dengan porsi yang diberikan oleh the universe, semesta, Tuhan kita, maka kita akan merasa lebih plong. Itu level Taurus. Nah, level Gemini adalah dimana kita sudah mulai, jadi kan tadi kan Aries yang penting hidup, yang kedua Taurus yang penting cukup, apa yang kita punya cukup. Yang ketiga, Gemini adalah makhluk sosial. Bahwa kita hidup itu nggak bisa sendiri, tapi kita selalu berada di dalam konteks. Healingnya Gemini adalah ketika kita merasa diterima oleh lingkungan kita yang jumlahnya banyak. Jadi banyak sekali orang merasa tersakiti atau merasa perlu healing karena tidak diterima sepenuhnya oleh lingkungan yang kita anggap signifikan, kita anggap penting. Ya, mulai dari teman, saudara. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa kita menjadi tidak sejahtera bukan karena kita tidak sejahtera, karena ada hal lain yang belum selesai kita capai, dan itu adalah kerja yang membutuhkan hubungan atau koneksitas dengan orang lain. Nah, jadi kalau di Gemini, healingnya yang dibutuhkan adalah ketika kita bisa menerima bahwa kita tidak harus diterima oleh semua pihak di lingkungan kita, karena kita tidak selalu berada di tempat yang 100% cocok, tetapi kita punya kemampuan untuk memilih dan memilah mana yang terbaik buat kita. Healing di Gemini biasanya adalah karena kita butuh untuk semua orang happy. Dan kita akan sangat tersakiti kalau ada pihak yang tidak happy. Apalagi kalau pihak yang tidak happy itu adalah orang yang penting. Misalnya, kita baik-baik aja tetapi kita lahir dan hidup di keluarga yang tidak bisa menerima bagian dari diri kita seutuhnya, sehingga komunikasinya tidak bisa berlangsung dengan baik. Kita bisa hidup baik, kita punya kemampuan untuk hidup baik, tetapi ada hubungan yang membuat kita merasa kurang atau merasa tidak lengkap karena komunikasi kita dengan orang tuanya
terputus atau tidak menjadi baik. Nah, healingnya adalah ketika kita mampu mengupayakan semaksimal mungkin komunikasi itu kembali, tetapi kita juga melepaskan. Jadi intinya semua healing adalah let go. Let go bahwa semua hubungan baik itu butuh waktu, dan kepercayaan, trust itu kita harus gain, kita harus earn. Nggak bisa gratis, tetapi kita harus menunjukkan. Jadi healing di energi Gemini adalah ketika kita mengupayakan hubungan yang sukar itu dijalani dengan ikhlas. Ketika kita merasa bahwa hubungan ini menyedot tenaga kita dan kita nggak mendapatkan kembali apa yang kita inginkan, kita bisa mengambil keputusan apakah kita maju terus atau mundur. Apakah kita menerima ini sebagai satu ketentuan atau kita biarkan ini berproses ke depan. Itu healingnya di energi Gemini. Healing di energi Cancer adalah bagaimana kita merasa bisa menjadi diri sendiri dan bebas mengekspresikan tanpa takut akan penilaian atau penghakiman dari orang lain. Di mana sih datangnya penghakiman pertama? Itu awalnya adalah dari sikap orang tua kepada kita. Apa sih yang diajarkan orang tua kepada kita? Norma apa yang ditanamkan di kepala kita? Itulah penghakiman yang pertama. Penghakiman itu sebenarnya menjadi basis atas apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan itu adalah batas yang sangat jelas buat seseorang mengembangkan kemampuan untuk melihat mana yang aman buat diri sendiri, mana yang tidak aman buat diri sendiri. Jadi ini boleh, ini tidak boleh itu datangnya dari ketika kita belajar pertama dari orang tua. Nah, healing di energi Cancer itu bisa berarti ya either way. Kita tidak punya batasan tersebut ketika fungsi dari orang tua, biasanya orang tua, karena dia adalah orang yang pertama ngajarin kita boleh atau tidak boleh. Either orang tua tidak memberi batasan sehingga kita nabrak kanan kiri dan kita punya masalah besar di lingkungan karena lingkungan itu adalah level berikutnya. Kalau level pertamanya orang tua tidak memberikan, maka kita nabrak di lingkungan. Dan konsekuensi atau hukuman dari lingkungan kalau kita tidak bisa mengikuti norma di lingkungan adalah jauh lebih berat, atau kalau diteruskan lama-lama bisa sampai pada tingkat yang tidak bisa diterima oleh masyarakat atau urusannya adalah dengan polisi misalnya. Nah, sebaliknya kalau orang tua terlalu menekan semua langkah menjadi tidak boleh, harus begini, harus begitu, kita juga menjadi restricted. Nah, healing kalau kita berada di stage atau di tahap Cancer adalah kita mampu menimbang mana yang paling sesuai dengan situasi kita. Jadi buat yang biasanya lepas dari norma yang begitu ketat, itu healingnya adalah belajar untuk menahan diri. Itu berarti membentuk perilaku baru, menahan diri, tidak dilepas semuanya. Nah, kalau untuk yang satunya terlalu terrestriksi, biasanya healingnya adalah mengembangkan kembali kepercayaan diri. Itu yang paling banyak saya temukan di energi Cancer, dan ini nggak hanya yang berzodiak Cancer ya, lagi pula semua zodiak itu adalah bagian dari diri kita. Energi Cancer adalah ketika sebenarnya kita tuh punya kemampuan luar biasa, dan itu kan digambarkan dengan The Chariot. Tetapi kitanya karena ada hitam putih kudanya itu, kita bingung mau dibawa ke arah mana. Karena apa? Karena normanya terjadi benturan di dalam diri kita dan di pihak luar. Kita masuk ke Leo sekarang, energi Leo dan healing di Leo.
itu adalah ketika kita sebenarnya adalah makhluk yang berkreasi, makhluk seksual, ya. Karena kita lahir kan juga dari hubungan seksual, dan kita juga dari kecil sudah punya jenis kelamin, dan itu yang dikembangkan dalam saya membaca semua reading itu. Apa sih yang paling diminati oleh teman-teman? Selalu perkara pasangan, selalu perkara jodoh. Di mana datangnya itu? Paling inti adalah dari energi seksualitas. Jadi yang namanya kreasi biasanya memang ada kaitannya dengan dorongan tersebut. Leo. Dan kalau kita lihat kembali ke Animal Kingdom, ya, siapa sih yang paling berkuasa? Kenapa namanya Leo? Karena yang paling berkuasa adalah si raja. Raja itu implikasinya punya kemampuan untuk mendapatkan semua pasangan yang dia butuhkan, karena Allah membutuhkan hanya yang terbaik untuk bisa bertahan hidup. Dan oleh sebab itu energi Leo itu adalah untuk memastikan kelanjutan, keberlangsungan spesies atau jenis yang terbaik. Caranya adalah membentuk semua yang terbaik, termasuk anak-anak yang terbaik, ya. Tapi itu kan Animal Kingdom. Nanti kita tarik ke manusia. Dan memastikan bahwa dia akan menjadi pengatur yang paling mampu melakukan kendali terhadap bumi ini, apapun bidangnya. Nah, kalau kita tarik ke manusia, jadi energi seksual itu, kalau kita belajar psikologi, kita tahu bahwa energi yang paling mendorong kita untuk bergerak itu kan apa yang kita sukai, apa yang drives, yang mendorong kita. Dan itu biasanya ada kaitannya dengan keinginan, dan biasanya itu ada kaitannya dengan seksualitas kalau kita belajar tentang teorinya Freud. Tapi memang tidak semua begitu. Intinya adalah di situ selalu ada dorongan, selalu ada keinginan yang perlu untuk diekspresikan dan perlu untuk dipuaskan. Kreativitas kan begitu. Kalau kita bicara tentang melukis, itu seperti ada dorongan untuk saya ingin membuat gambar yang bagus, dan tiba-tiba semua alat yang bisa dibuat untuk melukis itu bisa dipakai. Tidak hanya cat air, melukis itu bisa macam-macam caranya. Kalau teman-teman yang belajar tentang seni lukis sudah tahu bahwa alat untuk melukis tidak hanya cat air, bahkan kopi, apalagi macam-macam itu bisa dipakai untuk melukis, karena itu dorongan, tiba-tiba ada kebutuhan yang luar biasa untuk diekspresikan dan diwujudkan. Itu adalah energinya Leo. Nah, healing yang kita butuhkan ketika kita mengambil energinya Leo atau energi Leo di dalam diri kita yang sedang butuh healing adalah kita memastikan apa yang ingin muncul dari kita itu bisa diekspresikan, tidak dihambat. Tapi kembali lagi kan, ini kan sudah sampai tadi kan, itu nggak pernah terputus dari Aries yang terakhir sampai Cancer. Itu kan adalah bagaimana kita mengelola apa yang menjadi keinginan kita supaya bisa diterima di masyarakat dan berkelanjutan. Karena kalau tidak bisa diterima di masyarakat, kreasi kita tidak bisa diterima oleh masyarakat, maka dia juga akan hilang, extinct, hilang, habis. Nah, jadi itu bagaimana kita menselaraskan apa yang ingin kita ekspresikan, apa yang kita sangat cintai, yang sangat kita inginkan supaya bisa diterima oleh pihak lain. Itu adalah energinya Leo jika kita perlu healing dari tahap Leo. Masuk ke dalam Virgo. Virgo energinya adalah tentang keseharian. Bahwa setelah kita berkreasi itu, bayangkan seorang seniman, ini kembali ke Leo, seniman itu biasanya dia sangat berfokus pada apa yang menjadi kreasinya dia sampai dia lupa untuk mengurus diri sendiri, kesehatannya. Berapa banyak teman artis kita yang kemudian terkena berbagai penyakit karena dia tidak
memperhatikan pola makannya, pola tidurnya, dan bahkan menggunakan beberapa zat yang membuat dia semakin tidak sehat. Nah, sampai di Virgo, tema utama dari Virgo adalah bagaimana mengatasi berbagai penyakit dan kembali hidup sehat dengan pola yang sehat juga. Itu utamanya. Dan setiap upaya kita untuk menjadi sehat itu semua ada kadarnya, atau kalau dalam bahasa medis ada dosisnya. Dan dosis itu nggak bisa main-main. 1 mili sama 1,2 mili itu bisa berbeda kalau berat badannya antara sekian sama sekian, detail sekali. Nah, itulah energi dari Virgo. Virgo nggak bisa ambil resiko kalau perbedaan yang cuma 0,2 mili tadi bisa menyebabkan seseorang jatuh sakit dan bahkan kehilangan nyawanya. Dan oleh sebab itu, energi healing yang dibawa dari Virgo adalah bagaimana kita mengembalikan menjadi tenang, steady, tahu persis apa masalah kita. Kalau masalah kita sudah jelas apa yang harus kita lakukan. Jadi memang kebanyakan energi Virgo healingnya adalah mengatasi penyakit fisik, fisiologis, ataupun penyakit terkait mental. Buat beberapa energi Virgo itu juga memperbaiki tingkat spiritualitas, tapi intinya adalah menemukan apa masalah utama dan bagaimana apa cara yang paling efektif untuk mengatasi hal tersebut. Di mana-mana ketika kita melakukan perawatan, itu kita membutuhkan perhatian yang luar biasa dan kita tidak bisa meninggalkan sedikit pun, tidak bisa lengah. Intinya tidak bisa lengah dan itu adalah energi healingnya Virgo. Menjadi sehat, menjadi teratur, menjadi contoh buat orang lain yang membutuhkan pengobatan atau healing, itu datang dari Virgo. Jadi Virgo itu memang dilambangkan sebagai perawat, karena perawat itu adalah yang memastikan seorang kembali sehat, tidak hanya dengan diagnosis tapi adalah dengan ketelatenan dan dedikasinya. Jadi healing dari energi Virgo adalah semua tindakan yang dilakukan tidak hanya sementara waktu, tetapi sesuatu yang sifatnya steady. Nah, ketika kita sekarang udah mau pindah ke Libra, kita bayangkan setelah kita punya kesehatan, kita mampu berkreasi dari Leonya, kita mampu mengetahui batasan apa yang boleh kita sampaikan, apa yang tidak, bahwa kita perlu untuk mengekspresikan diri, semua kebutuhan dasar sudah dipenuhi, maka langkah berikutnya adalah kita yang sehat, kita yang sudah mampu merawat diri kita sendiri, kita butuh mitra pasangan. Jadi di Libra itu energinya bukan energi seksualitas, tetapi energi dari kebersamaan. Ya, jadi beda. Jadi walaupun Libra sepertinya adalah digambarkan dengan dua pihak, tapi sebenarnya energi Libra adalah ketika kita mampu hidup bersama dengan pihak-pihak yang sangat penting buat kita dan menyeimbangkan kehidupan kita. Kebanyakan dari teman-teman sebenarnya masalah utama bukan di seksualitas, tetapi di kesetaraan ini. Dan kesetaraan ini sangat sensitif. Yang namanya timbangan itu bisa yang sangat sensitif, timbangan emas misalnya, timbangan bayi, timbangan orang dewasa, timbangan beras. Tingkat sensitivitasnya berbeda-beda, tetapi pada umumnya kita akan punya masalah kalau kita perlu untuk menimbang pakai timbangan badan, tetapi kita masih menggunakan timbangan beras. Jadi bedanya adalah ketika kita berpikir kita seimbang atau tidak seimbang, padahal dalam kenyataannya itu seimbang atau tidak seimbang. Jadi masalahnya di situ. Persepsi kita mengenai keseimbangan, keadilan, fairness. Bahwa setiap keseimbangan itu dibutuhkan karena mau tidak mau yang namanya hukum alam itu selalu meminta keseimbangan.
hukum kekekalan energi, selalu ada di situ. Dan oleh sebab itu, di mana ada ketidakseimbangan, maka hanya tinggal tunggu waktu, salah satu akan terjatuh. Salah satu jatuh, yang satunya juga ikut jatuh berantakan. Jadi kalau bayangkan kalau dia adalah gedung, hanya satu yang tidak seimbang menopang beratnya gedung, maka begitu dia patah, yang lain ikut patah. Itulah yang menjadi healing dari energi Libra, yaitu mencari kembali keseimbangan, give and take dalam semua hal. Dan kalau memang keseimbangan itu tidak mungkin diperoleh, kan tinggal beberapa cara. Yang pertama adalah membuatnya seimbang dengan menambah atau mengurangi, ya logikanya gitu. Atau kalau memang tidak mungkin seimbang, maka ini memang bukan sesuatu yang untuk dibandingkan, bukan sesuatu yang bisa di-pairing. Kalau kita memastikan bahwa apel dan jeruk itu di kiri dan kanan, either dicari supaya sama-sama 1 kilogram misalnya, dengan jumlah yang mungkin tidak sama, atau ya kalau memang setiap kali nggak sama, ya udah, jangan mencoba untuk membuat keseimbangan. Karena apa? Karena itu akan hanya membuat dalam siklus bolak-balik mencoba menyeimbangkan dan jatuh bolak-balik seperti itu. Nah, ketika kita sudah bersama dengan seseorang, ini masih energinya Libra tadi, maka kita mulai masuk ke energi Scorpio. Energi Scorpio adalah ketika semua menjadi entangled, menjadi kita tidak bisa memisahkan mana yang punya dia, mana yang punya kita. Bayangkan kalau seseorang menikah. Seseorang datang dari sosial ekonomi yang sangat tinggi, punya duit banyak, menikah dengan seseorang yang katakanlah nggak terlalu banyak sosial ekonominya, tetapi dia menyayangi, dia segala macam. Ketika satu saat harus terpisah, ini sebenarnya terpisahnya itu hanya menunjukkan betapa sukarnya kita memisahkan mana yang milik dia dan mana yang milik yang satunya. Karena mereka sudah pernah menikah, karena mereka sudah pernah bersatu, sehingga masing-masing pihak itu punya hak yang sama, walaupun tadinya datang dari latar belakang yang berbeda. Dan itulah komplikasi yang dibawa di dalam Scorpio. Karena kebersamaan itu tidak hanya yang sifatnya real, di depan mata, nyata, bisa dipegang, tetapi juga lebih dari itu, ada yang sifatnya sacred, nilai-nilai luhur. Ada yang sifatnya sangat seksual, yang semua yang tindakan dari bawah sampai atas, dan itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Ketika satu unit itu melebur dengan unit yang lain. Jadi kayak kita misalnya mau minum air putih ditambah gula. Ketika dia sudah menyatu, kita kan akan sukar memisahkan mana air dan gula. Ada cara yang panjang dan lebar untuk memisahkan air dan gula, tentu saja semua ada caranya, tetapi itu bukan proses yang mudah. Bagaimana kalau di dalam tubuh kita yang sudah menyatu dengan satu sistem nervous yang sama, kemudian salah satu sakit, maka semua di seluruh tubuh kita akan terasa sakit, padahal yang terluka hanya kelingking, tapi kita tetap tidak bisa berkonsentrasi karena si kelingking kecil yang terluka itu membuat seluruh tubuh kita terpengaruh. Itu adalah energinya Scorpio. Sehingga energi Scorpio ini adalah tentang bagaimana kita mengenali mana sebenarnya yang butuh untuk healing. Kebanyakan dari energi Scorpio adalah kita belum tentu bisa menemukan di mana sumbernya sakit. Karena leburan tadi tidak hanya yang diterangi oleh matahari, tetapi juga yang paling dasar, yang gelap. Dan oleh sebab itu, untuk bisa healing, maka yang gelap harus dinaikkan dulu ke tempat terang, baru kemudian kita bisa memisahkan mana sih masalah utama, mana adalah gelombang berikut dari masalah utama tadi. Jadi itu adalah energi Scorpio, dan untuk healing adalah kita harus membongkar masa lalu atau yang tidak disadari atau yang tidak diketahui, sampai kita menemukan apa yang bisa kita lakukan terhadap hal itu. Jadi termasuk di dalam healingnya Scorpio adalah
mencari kebenaran dari permasalahan yang tidak kunjung selesai, jadi investigasi. Kemudian dari sisi kedokteran, kemudian bedah, itu kan selalu saya pakai sebagai percontohan untuk Scorpio, karena memang dia sudah menyatu ketika mata-mata itu kan termasuk, karena udah lebur, dia menjadi bagian dari sistem, di mana dia bisa menggerogoti sistem tersebut, padahal dia sebenarnya bukan bagian dari situ. Kalau dilepaskan, maka sistem yang tadi bisa bertahan hidup. Kanker juga termasuk hal tersebut. Nah, itu adalah Scorpio. Setelah kita lihat betapa rumitnya individu, orang, ada hubungannya dengan orang lain, maka kemudian kita seperti kehilangan arah. Dan oleh sebab itu masuklah energi Sagittarius. Ketika semua begitu entangled, saling rumit, gak karu-karuan, dan kita bingung kemana harus mencari titik utama, maka Sagittarius itu seperti energi ketika dia tenggelam di tengah kekacauan itu, kemudian dia menarik diri dan kemudian dia melihat satu yang paling penting. Yang paling penting itu biasanya ada kaitannya dengan spiritualitas, karena untuk merangkum dari semua perintilan kecil-kecil yang bisa kita omongin tadi adalah satu ide besar. Makanya filsafat atau ide besar tentang apa seharusnya itu adalah energinya Sagittarius. Jadi kalau kita dalam kondisi yang sangat berantakan, sudah sampai di level Scorpio, itu biasanya kita akan mencari satu pembimbingan, dan biasanya yang paling mudah di kita adalah agama. Dan oleh sebab itu banyak dari energi Sagittarius adalah kita berpegangan pada agama, filsafat, prinsip-prinsip kehidupan, prinsip-prinsip perjuangan, dan ketika kita sudah sampai ke prinsip itu, namanya juga prinsip, kita tidak lagi peduli tentang hal yang detail. Semua kita lakukan adalah dengan penuh keyakinan, faith, keyakinan, kepercayaan. Nah, itu adalah yang healing yang dibutuhkan ketika kita sampai pada titik Sagittarius, yaitu ketika kita percaya bahwa di semua keberantakan ini salah satunya atau satu-satunya cara untuk healing adalah mengembalikan kepada pencipta kita. Selalu ada level yang lebih tinggi, dan yang lebih tinggi itu jauh di atas, dan menggantungkan nasib kita pada zat roh yang lebih tinggi itu adalah energinya dari Sagittarius. Jadi penuh keyakinan. Kita bayangkan energi Sagittarius adalah ketika kita memperjuangkan sesuatu bukan karena hal kecil-kecil, tetapi karena keyakinan kita. Itu misalnya kalau kita berada di lingkungan yang sangat toksik, misalnya di perusahaan yang banyak, di perusahaan atau organisasi yang banyak sekali ada korupsi misalnya, tapi karena dia sudah melihat semua korupsi, dia sudah melihat betapa dampaknya sangat buruk kepada semua pihak, maka dia mengambil peran, saya tidak akan korupsi, dan akibatnya adalah dia akan mendapatkan hujatan dari orang-orang di sekitarnya selama dia berada di situ. Tapi prinsipnya itu adalah yang membuat dia stay alive dan stay safe pada akhirnya, karena dia mampu menghindarkan diri dari jeratan apa yang menurut dia itu bukan hal yang baik. Itu energinya Sagittarius. Nah, setelah kita punya satu keyakinan, maka masuk ke energi berikutnya, Capricorn. Nah, energi Capricorn adalah ketika kita sudah mulai tidak hanya punya satu prinsip besar, tapi kita juga menunjukkan bahwa kita yang paling berkuasa atas teritori kita. Healingnya dari Capricorn itu biasanya adalah ketika dia sudah sampai di titik ini, kan titik tertinggi, itu kemudian Capricorn akan sangat berpegangan pada masa lalu, karena semua kejayaan sudah ada di tangannya dia, sehingga untuk melepaskan kejayaan tersebut itu rasanya kayak disgrace banget. Enggak, jadi akhirnya
energi Capricorn biasanya dia akan berada di satu tempat terlalu lama, menerima semua sampah tanda petik, semua tekanan, hanya kemudian berpikir bahwa saya tidak mampu lagi menerima hal ini karena ini udah tidak sesuai dengan diri saya. Jadi kemampuan Capricorn adalah bertahan. Tetapi bertahan itu yang namanya manusia selalu ada batasnya. Dan Capricorn harus menunggu lama sekali untuk tahu kapan batasnya saya harus melepaskan ini. Nah, itu energinya Capricorn. Jadi healing di energi Capricorn adalah menerima bahwa semua pencapaian, semua glorious, semua kemenangan itu semua sebenarnya sifatnya sementara. Tidak ada kemenangan yang dibawa sampai ke kuburan. Intinya seperti itu kan. Apapun pencapaian kita, ketika kita meninggal, ya kita tetap sebagai jiwanya nggak pernah dihitung dari berapa jumlah uang yang diperoleh, dari berapa tinggi pendidikan kita, dari kerennya pasangan kita, dari berapa banyak dan betapa kerennya rumah dan mobil kita. Nah, itu healingnya Capricorn. Tapi untuk sampai titik situ, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang buat Capricorn. Dan oleh sebab itu, healing di Capricorn itu lebih sukar, karena sebenarnya energi Capricorn itu kan sudah melewati semua. Sudah matang, sudah tahu persis. Jadi kalau yang namanya ilmu tentang kehidupan itu sudah di tangan. Dan kemudian prinsip-prinsip itu sudah dipegang juga, dia udah lewat Sagittarius, sehingga dia tidak mudah untuk mengubah apa yang menjadi pandangannya dia. Tetapi somehow kehidupan itu akan membawa energi Capricorn itu untuk selalu bergerak lebih tinggi, dan dalam arti ini adalah ketika sudah menabrak, ya pasti ada titik nabraknya juga. Ketika kita mengumpulkan uang sebanyak mungkin, ada titik di mana aku udah nggak butuh uang lagi. Ketika kita mampu mendapatkan semua yang terbaik, akan selalu ada titik di mana untuk apa hidup ini kalau saya tidak akan membawa ke kehidupan saya berikutnya. Nah, itu adalah healingnya Capricorn ketika bisa dengan legowo menerima bahwa semua kejayaan itu tidak akan pernah lepas dari dirinya, walaupun ada beberapa yang di let go, biarkan. Dan itu biasanya healing di Capricorn itu adalah healing yang relatif alot banget. Nah, lebih dari situ kemudian kita mulai masuk ke Aquarius. Aquarius energinya adalah tentang masa depan, tentang teknologi. Jadi ketika kita bisa lepas dari semua kejayaan duniawi, dan itu adalah energinya Capricorn, duniawi, maka kemudian kita bisa melihat satu cakrawala yang besar, dan ini mulai masuk energinya Aquarius. Ketika kita punya pandangan selalu ke depan dan tidak pernah hidup di dunia, tidak pernah hidup di here and now. Karena ketika energi Aquarius sudah mulai mendominasi adalah kita melihat selalu jauh di depan dan tidak lagi kaki kita nempel ke tanah. Dan inilah yang paling banyak membuat Aquarius itu mudah sekali stres dan frustrasi. Stres karena selalu membandingkan antara sekarang dan besok, sekarang dan cita-cita. Selalu pasti ada gapnya kan, selalu ada kesenjangannya, dan oleh sebab itu seperti nggak pernah puas dengan apa yang kita dapat sekarang. Selalu ingin mencoba hal baru, selalu ingin melangkah sudah jauh, selalu melihat bahwa hari ini tidak cukup dan tidak bisa just be happy at the moment. Itu healingnya Aquarius dengan sendirinya adalah untuk bisa berusaha hidup here and now. Ketika kita tidak lagi terlalu obsesi dengan apa yang kita inginkan dan seberapa jauh gaps antara yang kita inginkan dan kita dapat, maka healing itu bisa dimulai. Nah, ketika masuk ke Pisces, itu adalah pengakhiran. Dan dia menjadi secluded, sendiri.
dia seperti melebur ke dunia yang lebih luas, ke tempat dimana dia nggak punya ego yang khusus. Dan ketika energi Pisces itu dominan, maka semua kemungkinan itu seperti ada di tangan. Dan oleh sebab itu, banyak dari energi Pisces berakhir dengan confusion, kebingungan. Karena dari semua kemungkinan ini, seperti tidak ada prioritas mana yang lebih penting daripada yang lain. Karena apa? Karena memang semuanya penting. Karena energi Pisces mampu melihat dari semua sudut dan mampu mencerap dari semua sudut pandang. Dan oleh sebab itu, energi Pisces yang perlu healing adalah ketika Pisces mampu kembali mencari pijakannya dan kemudian berdamai dengan tahapan dia dalam kehidupan. Jadi mimpi itu akan selalu ada, dan energi Pisces yang perlu healing itu perlu percaya bahwa mimpinya tidak aneh. Perlu percaya bahwa mimpinya itu adalah sesuatu yang natural, yang alamiah buat dia. Tetapi semua mimpi itu butuh waktu. Itu, jadi berdamai dengan waktu, berdamai dengan bahwa dia juga punya kemungkinan besar untuk kehilangan sesuatu. Karena apa? Karena dia sendiri tidak tahu batasnya di mana. Ini untuk energi Pisces yang sangat dominan ya. Jadi tidak harus seorang Pisces akan merasakan ini, karena energi lain selalu ada di setiap orang. Tetapi energi Pisces ketika dominan adalah ketika dia merasa bahwa semuanya sudah cukup, tidak perlu lagi ada dorongan yang kuat. Karena memang yang paling penting adalah bukan dirinya dia, yang penting semua baik-baik saja. Tetapi kan setiap orang punya tahapan kehidupan berbeda, dan bahwasanya kita tidak selalu bisa mengandalkan mimpi untuk membayar tagihan kita. That's just the problem. Semua problem dari Pisces adalah ketika semua impian itu, semua upaya yang dilakukan untuk meraih apa yang dia inginkan itu belum tentu berarti menerima materi yang dia juga butuhkan, karena dia masih hidup sebagai orang, untuk bisa membayar apapun yang harus dibayar ketika dia masih hidup. Ya, jadi healingnya Pisces adalah ketika satu, berdamai dengan diri sendiri bahwa keinginannya dia tidak hilang. Yang kedua, mencoba untuk kembali menyentuh kehidupan. Dan Pisces ini kan sebenarnya oposisinya Virgo. Jadi sebenarnya semua healing itu selalu mengkaitkan antara energi tersebut dan energi yang menjadi oposisinya. Nah, Pisces itu akan menjadi terobati, paling tidak langkah-langkah healingnya adalah ketika menyentuh Virgo, yaitu menjadi lebih real, langkah demi langkah, detik demi detik, tindakan demi tindakan. Maka ini adalah langkah untuk healing bagi energi Pisces sebelum dia kembali menjadi vibrationnya Pisces yang lebih tinggi, yang memang dibutuhkan untuk dunia ini adalah melihat sesuatu lebih dari apa yang dilihat orang lain. Jadi kalau high vibrationnya Pisces itu terlihat dari banyak inovasi baru di dalam kehidupan, dalam kemanusiaan, dan itu membutuhkan energinya Pisces. Tetapi kembali lagi, semua inovator yang punya latar belakang Pisces itu biasanya punya backup system yang membuat dia bisa bertahan hidup, ya, entah dari Virgo atau dari zodiak yang sebelum dan sesudahnya dia, ya, terutama dari Aries. Entah itu datang dari orang lain atau bisa mengembangkan energi Aries di dalam diri Pisces itu sendiri. Ya, jadi panjang lebar saya bercerita tentang healing ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan ini memberi satu
satu pemahaman, dan tidak semua orang juga bisa memerlukan informasi ini, tetapi jika diperlukan, ya mudah-mudahan bisa membantu. Oke, Winita Indra dari sini, salam hati dan cahaya.